Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahrul Ramadan. Nuhanni'ukum bihululi syahri Ramadan. Ramadan karim, Ramadan al-mubarak ta'atukum. Pemirsa Al-Hikmah Studio yang kami hormati. Dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, seorang ulama di Universitas Al-Azhar Kairo, menerangkan 6 hikmah dari berpuasa. Hikmah diwajibkannya berpuasa. Awalan, syukrullahi ta'ala min haitsu kaunihi ibadah. Yang pertama adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena puasa merupakan ibadah, dan ibadah yang wajib dikerjakan merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, wathanian, li ajli ayyu alimana syari' al-hakim kaifa nuhafidhu ala ada'il amanati wa la nudhi'uha abadan wa la nufarritu fiha. Yang kedua, Allah ingin mengajarkan kepada umatnya, kepada hambanya, bagaimana menjaga sebuah amanah. Berpuasa adalah menjalankan amanah. Amanah ini berasal dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk menjalankan puasa, perintah tersebut harus dijaga oleh setiap hamba. Berpuasa berbeda dengan ibadah yang lain. Seandainya kita tidak berpuasa, orang tidak ada yang tahu. Tapi ketika kita mampu menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, maka kita dianggap telah menjalankan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, annal bahimata wahyallati la hammalaha illal akla wasyurba wa ma fi hukmihima min tanawulil miladi wa ma tasubbu ilaihil bahaim min makalin wa masyrabin wa nikahin wa ghairi dzalik. Manusia dan hewan memiliki banyak persamaan. Di antaranya tidak bisa menahan makan, minum, lapar, haus, dan syahwat. Tapi ketika manusia dituntut untuk berpuasa, maka manusia akan sangat berbeda sekali dengan hewan. Ketika manusia mampu mengekang hawa nafsunya, maka manusia seketika itu akan berpindah dari mode sama seperti hewan, akan berpindah menjadi mode kemalaikatan. Malaikat yang kita tahu tidak makan, tidak minum, tidak memiliki syahwat. Malaikat mampu mengerjakan ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat, menjaga kesehatan. Ini banyak sekali keterangan yang bisa kita dapatkan dari kedokteran, bahwasanya puasa sangat membantu manusia dalam memulihkan kesehatan. Pada masa Khalifah Ar-Rasyid ada sebuah kisah. Imam Hafidzuddin Abdullah bin Ahmad An-Nisfi menerangkan dalam tafsirnya, pada ayat Al-A'raf ayat 13, ada seorang dokter Nasrani yang bertemu dengan Syekh Ali bin Al-Husain bin Waqid. Dokter tersebut bertanya, apa yang telah diajarkan oleh Tuhanmu tentang kesehatan? Maka Syekh Ali menjawab, ada dalam separuh ayat, hanya separuh ayat surat Al-A'raf ayat 13. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kemudian, apa yang telah diajarkan oleh nabimu tentang kesehatan? Maka Syekh Ali pun menjawab, ada dalam sabda Nabi, al-ma'idatu baitudda wal hamiyatu ra'sud dawa wa'ti kulla badanin ma'audatuhu. Perut itu sumber penyakit. Kita membiasakan untuk mengurangi makan, diibaratkan dengan hamiyah, itu merupakan pokok atau sumber dari segala obat. Maka berikanlah setiap badan kita apa yang berhak untuk dibiasakan. Kemudian dokter Nasrani tersebut mengatakan, sudah cukup kitabmu dan nabimu memberikan
memberikan pengajaran tentang kesehatan. Hikmah yang keempat. Hikmah yang kelima, id'afu syahwatil jima' tilka syahwah allati yastawi fihal insan wal hayawan. Bisa mengendalikan syahwat. Sebagaimana sabda Nabi yang sangat populer untuk kalangan jomblo, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa inna lahu waja. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah sanggup untuk membiayai istri dan keluarga, maka menikahlah. Tapi kalau belum sanggup, maka berpuasalah, karena berpuasa bisa melemahkan keinginan syahwat kita. Hikmah yang kelima. Hikmah yang keenam, innal insana idza shoma wa dhaqa mararatal ju' hasala indahu atfun wa rahmatun alal fuqara'i wal masakin. Timbul kepedulian sosial terhadap sesama. Orang yang tidak berpuasa mungkin tidak bisa mengetahui susahnya ketika lapar. Tapi ketika berpuasa, dia akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kaum-kaum du'afa. Merasakan haus dan lapar. Dengan berpuasa, mudah-mudahan kepedulian sosial kita akan bangkit, akan bisa berpengaruh kepada sesama. Demikian 6 hikmah yang telah disampaikan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Sebenarnya beliau juga mengatakan bahwasanya hikmah puasa itu sangat banyak. Hanya saja akal pikiran manusia kadang tidak sampai untuk bisa memahami tersebut. Dan semoga kita dapat menjalankan puasa kita dengan sangat baik. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.